Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, gimana kabarnya? Baik-baik aja? Oke, di weekend kali ini saya akan mereview mobil-mobilan RC 1/16 pabrikan dari Faye. Nah, ini kodenya FY0031B. Ini saya pinjam dari salah satu teman. Ini di dalam boxnya ada obeng, kemudian kunci L dan kunci yang lain saya nggak ngerti. Nah, kalau beli tinggal baca aja user manualnya. Nah, ini charger seperti biasa, cuman ini nggak ada tulisan 7,4 voltnya ya, biasanya ada di kepalanya. Nah, tapi udah jelas ini di baterainya ada 7,4 volt 1200 mAh ya. Baterainya Li-ion, baterai tabung. Nah, ini user manualnya, saya jarang baca karena ya mainan kayak gini udah biasa ya. Paling gitu-gitu aja. Nah, langsung aja kita tes remote-nya, dan ini genggamannya lumayan enak sih kalau buat saya, udah kayak remote-remote. Kalau saya lihat sih mirip ini ya, mirip remote FS GT Fly Sky ya. Nah, ini steeringnya enak juga, udah ada busa-busanya, terkesan luxe banget ya, udah kayak remote-remote mahal. Ini on off-nya juga udah elegan desainnya. Nah, ini biasanya cuman ada steering trimming aja. Nah, sekarang udah ada throttle trim. Wah, ini keren, untuk harga 500 ribuan ada throttle trim ya. Wah, ini penampakannya dari FY0031B. Ini pakai apa ya? Wheelsnya pakai kayak rantai-rantai gitu ya, kayak yang biasa dipakai di salju ya. Ini bahannya dari rubber teman-teman. Nah, ini cuman ban serepnya kok ban serep biasa ya, nggak dikasih satu set ban normal. Nah, untuk bodinya ini plastik. Ini warna dasar plastiknya memang warna oranye teman-teman, dan untuk kanopinya juga warna dasarnya memang hitam, jadi nggak gampang lecet nih gitu. Cuman memang dikasih lapisan metalik ya di bagian luarnya. Nah, untuk steering biasanya dari servo langsung linknya ke roda samping ya, tapi kalau ini ada semacam pipa lagi ya, menyambung dari roda kiri ke kanan ya, terus ke servo. Ini keren. Ini saya baru lihat sih. Nah, untuk stop kontak ini di tengah, biasanya WPL, MN itu di dekat bumper. Sementara untuk suspensi ini udah main ya, keren tuh. Saya coba tes dinaikin, suspensinya nggak ada masalah. Ini udah ciri khas, biasanya kalau yang bukan 4x4 atau RC Hobbies dia semuanya ngangkat gitu. Kalau salah satu diangkat, semuanya ngangkat. Kalau ini nggak cuma salah satu doang yang ngangkat. Ini bodinya detailnya keren sih teman-teman. Sampai spion, kemudian handle buat buka pintunya juga oke sih. Kalau menurut saya ini nggak didapat di yang pernah saya beli MN99S WPLC24 ya. Ini juga untuk kanopinya udah bisa dibuka sepertinya, sudah ada baut ya. Nah, ini ban serep. Kemudian untuk ini bagian depan. Ini bagian depannya saya suka banget nih. Ini lebih detail dari MN99S sih. Lalu di dalamnya juga ada kayak mirip-mirip fan gitu ya. Nah, ini untuk bagian interior. Wah, ini yang penyuka diecast nih, penting ini harus ada interior seperti ini ya. Itu ada dua ya, ada kayak buat 4x4-nya. Nah, untuk storage baterainya ini pengalaman saya memang ini lebih luas ya, untuk dijejelin baterai Li-ion atau baterai tabung ya, dibanding MN99S untuk 7,4 volt. Ini lebih gede loh. Biasanya agak sempit-sempit dikit kalau di pabrikan MN, tapi di Faye ini lebih gede. Nah, ini saklar on off-nya. Nah, ini tandanya kalau udah dihidupkan seperti ini ya. Oke, kita coba jajal saja.
Nah, kalau misalnya udah terkoneksi biasanya kedip-kedipnya hilang ya, langsung terus-terusan. Nah, ini saya coba tes. Nah, ini yang keren nih. Ini udah bisa lambat banget loh. Ini ukuran 500.000, saya kaget juga. Udah bisa lambat kayak gitu tuasnya. Ini bisa disetting ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, steering trimming ya. Jadi digas sefull apapun itu dia tetap lambat gitu, karena kita bisa di-adjust ya si throttle trimnya. Nah, ini throttle trimnya. Ini saya coba putar ke yang maksimal. Ini untuk speed ya. Speednya bisa lebih cepat tuh kan. Nah, jadi di gas full dia lebih cepat dari yang tadi. Tapi tetap ketika tuas remote-nya dimainkan tetap bisa diatur juga pakai jari. Bisa lambat, bisa cepat kayak gitu. Ini kekurangannya sih kalau saya lihat ini ya, begitu misalnya maju kemudian tiba-tiba mundur gitu ya, si tuasnya nggak responsif ya, jadi ada jeda dulu sebentar berapa detik baru bisa gitu. Oke, ini untuk servonya berjalan bagus ya, full proporsional. Kalau di dunia RC ini namanya udah full proporsional ya. Asik. Oke, saya coba. Ini ada lampu sen ya, kalau ke kiri ikut ke kiri, kalau ke kanan nyala juga ke kanan lampunya ya. Asik juga sih, kayak realistik ya, real banget. Ini penting sih buat teman-teman yang menyukai RC, apalagi RC hobis yang pengen detail ya si bodinya. Dan ini kebetulan ada anak saya, ini nggak berbahaya teman-teman karena rubbernya soft banget. Nah, ini saya coba tes di leveling ya. Coba ini mungkin berapa derajat, entah 30 derajat lebih kayaknya ini saya set gitu. Dan masih ngegigit, nggak ada masalah si rantai-rantai rubbernya ini. Rantai tapi rubber gimana ya, bahannya memang rubber sih. Nah, cuman memang ini belum ada kayak engine brake ya. Kalau saya rasain ini kenapa bisa berhenti di tengah, karena memang ini stuck di rantainya yang berat gitu ya, terbantu gitu. Tapi sebenarnya kalau diganti sama ban roda biasa, ini biasanya ngeglinding ya ke bawah, gak ada remnya gitu. Ini masih enak sih, cuman memang ada slip dikit ya kalau setelah saya coba beberapa kali di leveling, saya coba naikin ke 45 derajat kayak gitu, memang ada slip dikit lah, tapi ini udah oke banget lah untuk ukuran 500. Oke. Di sini ada Jajat. Oke. Iya. Stabil ya. Iya, sip. Harusnya sih ini bakal lebih mudah ya kalau pakai jenis rantai seperti ini ya. Iya, karena nggak nyambung sama remote. Ini drivernya langsung sama pemiliknya. Kita coba tes naik ke atas, go. Mantap. Ternyata stuck
teman-teman. Ini bukan karena mesinnya nggak mampu, bukan karena brushless atau dinamonya nggak mampu ya, tapi ini memang desain rodanya yang rantai kayak gini gitu tuh kan, stuck. Jadi bentuk depannya yang mancung ini membuat dia tidak bisa naik gitu. Nah, tapi saya yakin ini kalau nanti ada reviewnya, kalau diganti sama ban biasa ini naik teman-teman, karena ini gede banget ini. Saya punya prediksi kalau ini brushlessnya lebih tenaganya lebih gede dari MN99S ataupun WPLC 24 ya yang saya punya gitu. Kenapa lebih gede? Karena memang untuk menggerakkan jenis roda kayak rantai gini ya butuh torsi yang lumayan ya gitu. Tetap nggak bisa lebih ya. Enggak deh ya. Biasanya kalau RC harga 500 ribuan kayak gini, untuk naik kayak gitu tuh perlu dikejutkan dulu si remote-nya. Tapi ini ternyata nggak bisa juga karena memang desain rodanya yang rantai kayak gini ya, belt. Aslinya sih rantai ini teman-teman, cuman jadinya ya belt kayak gini ya. Oke, saya coba ganti. Kebetulan saya punya ban WPLC 24 meskipun terkesan jadi mobilnya lebih besar ketimbang rodanya gitu. Tapi ini sama-sama 1:16 loh gitu. Ini Valle 1:16 dan roda WPLC 24 ya 1:16 gitu. Saya coba buka aja. Nah, untuk membukanya ini memang bautnya agak dalam karena setelah rantai ke gardan itu ada kayak converter kayak gitu, converter biar bisa dipakai ban tapi juga biar bisa dipakai ban jenis rantai kayak gini atau jenis belt kayak gini ya, tuh kan. Nah, ini penampakannya, tuh kan bautnya lumayan panjang nih. Jadi jangan kaget kalau suatu saat teman-teman punya terus ngebuka pengen diganti ban, kok agak lama gitu muternya karena memang lumayan panjang. Nah, ini yang saya bilang converternya. Jadi untuk pakai rantai ini pasti harus ada converter. Tapi kalau untuk ke ban biasa itu nggak perlu converternya, tinggal kita simpan. Ini contohnya saya lagi masang ban biasa, tapi bautnya jangan dipakai baut yang panjang tadi teman-teman. Jadi baut yang lebih pendek lagi ya. Ini saya pakai baut BPL. Nah, ini ada tipsnya teman-teman kalau untuk karena ini kan yang 500 ribuan biasanya dari plastik, bahannya cepet rusak, slack ya. Jadi hati-hati juga untuk membuka ini. Kalau saya biasanya ini tidak untuk ditiru sih. Biasanya saya kalau ingin mengencangkan bautnya itu diputarkan ke arah kiri dulu sedikit biar ketahuan dratnya. Setelah bunyi crack yang pertama baru saya putar ke arah kanan kayak gitu untuk mengencangkan. Nah, ini penampilannya setelah diganti ban. Wih, cakep juga ya, meskipun bannya lebih kecil sih, tapi oke sih kalau buat saya pribadi ya. Nah, wih, ternyata ini lebih gesit teman-teman. Kan sudah saya prediksi ini kalau pakai ban biasa ini pasti lebih kenceng ini. Nah, ini gerak lambatnya. Oke, full propo untuk throttle-nya berjalan sempurna. Sekarang untuk steeringnya,
steeringnya kita coba. Oke, normal juga, nggak ada masalah, responsif ya, ini penting. Nah, saya coba sekarang tes jarak ya, atau distance. Nah, ini jarak dari karpet ruang yang ada karpet hijau ini ke depan gerbang ini, kalau nggak salah di rumah saya ini sekitar 30 meter ya. Saya lupa lagi, iya sih kayaknya sekitar 30 meter lah. Kayak gitu. Kemudian saya balik lagi dan nggak ada masalah sih teman-teman, masih responsif ya jarak jauhnya. Oke juga. Dan lagian ngapain juga jauh-jauh, nggak kelihatan juga kan. Ini oke sih. Ini lebih bertenaga ya, kalau terkesan bertenaga kalau pakai ban biasa, dan lebih cepat. Sampai kucing aja takut. Nah, ini slip teman-teman. Di sini ada sedikit obstacle ya. Cuman jangan khawatir, seperti yang saya bilang tadi, itu ada teorinya. Ini dipengaruhi oleh bukan cuman mesin tapi juga ban, kemudian cara mengemudi. Nah, ini cara mengemudinya harus miring teman-teman kalau naik obstacle, baru nggak akan slip. Steering oke. Saya coba leveling lagi untuk ban biasa, pengen tahu kayak gimana. Oke, gerak lambatnya bagus ya, responnya. Ini saya coba gerakin sangat pelan banget. Ini keren sih. Saya berani bilang kalau MN99S sama WPL C24 yang saya punya nih, ini nggak akan sepresisi ini sih throttle proporsionalnya ya. Ini keren banget kalau buat saya pribadi, ini bisa ngalahin loh. Ini ngalahin MN99S dan WPL C24 ya. Cuman kalau untuk kayak engine brake-nya gitu, ini memang nggak ada, harus ditahan gitu. Kalau misalnya naik kayak gitu biar nggak turun ke bawah lagi, harus ditahan pakai gas ya. Nah, begitu juga turun. Jadi kalau misalnya nggak ditahan dengan cara mundur, itu pasti ngeglinding ke bawah gitu. Ini saya turunin dikit-dikit ke bawah sambil cara ngeremnya itu dengan dimundurin teman-teman. Jadi nggak ada engine brake-nya kayak MN86KS yang saya punya. Nah, ini saya coba tes tadi, kan nggak bisa naik nih kalau pakai belt atau rantai. Ternyata ini bisa kan. Nah, ini bener apa yang saya prediksi, ini bisa naik tuh. Cuman ini kenapa nggak bisa naik full, karena memang ini pengaruh ban teman-teman. Pertama, bannya memang nggak soft gitu, jadi slip jadinya gitu. nggak mengait gitu ya si gerigi ban. Nah, caranya harus digituin teman-teman, jadi harus digas langsung ya. Ini saya coba suspensinya berjalan bagus sih ya. Ini keren banget loh untuk Cinaan ya, 500 ribuan. Ini keren banget, saya suka banget ini solusi budget murah. Oke. Nah, ini MN punya saya, si Kasep. Dan ini si Kasep 2 yang baru. Keren cuy. Oke. Ini hobi positif ya. Memang sih butuh selain butuh waktu juga butuh
budget lah. Kalau buat saya sih meskipun ini murah, tapi buat saya pribadi mah ini butuh menabung yang kayak gini gitu. Tapi ini dijamin hobi positif sih untuk diwariskan ke anak. Kalau ya syukur-syukur anaknya suka, kalau nggak suka pun ya nggak apa-apalah ya, asik sih. Oke, segitu aja reviewnya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum.